Perkenalkan, nama saya Dilan Alatinye. Saya mahasiswa program studi psikologi semester 5. Saya berkuliah di Universitas Negeri Manado. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah, tes Rosya, dan tes TAT. Pada tahun 1911, Rosya mulai meneliti tentang bercak tinta. Kemudian di tahun 1921, Rosya mulai menerapkan apa yang ia teliti selama beberapa tahun di belakang itu. Kemudian ia pertama kali menerapkan teknik corak noda tinta atau corak tinta untuk mendiagnosis kepribadian seseorang secara keseluruhannya. Nah, tahun 1921, Rosya juga menerbitkan suatu naskah yang berjudul Psikodiagnostik. Isi dari naskah tersebut adalah tentang eksperimen-eksperimen yang dia lakukan selama ia meneliti. Eksperimen ini berkaitan dengan bercak tinta yang ia teliti. Nah, pada saat ini kita akan melihat tentang persiapan administrasi yang akan dilakukan oleh seorang tester. Oke, hal yang dilakukan seorang tester adalah menyiapkan segala atribut yang akan digunakan pada saat tes kepribadian ini. Misalnya kalau tes Rosya ini adalah menyiapkan kartu, menyiapkan stop out, alat tulis. Nah, hal-hal yang penting yang digunakan pada tes ini harus dipersiapkan agar pada saat melaksanakan tes tidak ada halangan ataupun masalah-masalah yang datang ataupun punya kekurangan-kekurangan, misalnya tidak punya alat tulis, misalnya pulpen atau sebagainya. Kemudian ada juga menyiapkan sarana dan prasarana. Nah, ini misalnya berupa tempat, terus alat tulis, atau juga peta lokasi di mana kita akan melaksanakan tes agar setiap testi-testi yang datang tidak merasa bingung. Kemudian ada juga mengatur tempat. Nah, mengatur tempat ini misalnya tempat kegiatan. Adapun juga mengatur tempat duduk agar kenapa harus mengatur tempat duduk? Untuk bisa mendapatkan kenyamanan kita ketika kita melakukan tes yang ada. Apakah posisi kita sudah nyaman atau belum? Seperti itu. Administrasi yang berikutnya adalah menciptakan atmosfer yang alami. Seperti apa itu? Misalnya kita menjalani hubungan yang baik dulu dengan testi, dengan klien, ataupun kita membangun raport sebelum kegiatan testi dimulai. Jadi, sebelum kegiatan tes dimulai. Jadi, sebelum kegiatan tes dimulai, kita sebagai tester harus mengambil hati atau mengambil perhatian untuk merangkul testi yang ada agar testi bisa merasa nyaman dan bisa merasa bahwa ia dilindungi, bahwa dia menaruh kepercayaan kepada kita. Bisa juga seperti itu. Jadi dia bisa memikirkan bahwa saya diperlakukan baik, berarti tidak ada masalah dalam hal ini. Seperti itu. Selanjutnya, selain dari membangun raport, ada juga mengupayakan kondisi. Dalam hal ini, kondisi ini baik fisik, psikis, ruangan, dan sebagainya. Kalau misalnya fisik, apakah fisik kita sehat, tidak mengalami demam ataupun pilek ataupun meriang. Nah, kalau seperti itu lebih baik tesnya ditunda karena itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian dalam bentuk psikis, mungkin pikiran kita sedang terganggu karena kita stres dengan tugas-tugas ataupun karena kita diputusin pacar. Siapa tahu dengan banyak beban yang ada di pikiran kita,
akan akhirnya ketika kita melakukan tes yang ada sudah tidak sesuai dengan apa yang kita alami atau pribadi kita rasakan, atau tidak sesuai dengan kepribadian kita. Kemudian kondisi ruangan. Nah, kondisi ruangan juga harus disesuaikan. Misalnya jangan melakukan tes di ruangan yang terlalu panas, maka kalau terlalu panas maka akan menimbulkan kegerahan. Kemudian jangan juga membuat kegiatan tes kepribadian itu di tempat yang suhu AC-nya terlalu dingin, terlalu rendah apa tinggi ya. Pokoknya yang terlalu dingin itu akan membuat tester atau testi pun merasa tidak nyaman ya karena kedinginan. Kemudian juga misalnya juga jangan melakukan tes kepribadian itu di tempat yang umum, maka kita tidak akan fokus karena tempatnya terlalu ramai atau testingnya tidak bisa konsentrasi. Jadi pemilihan tempat itu harus disesuaikan dengan kenyamanan, seperti itu ya. Oke, kita masuk pada bagian-bagian aspek. Maka pasti teman-teman ada yang bertanya, apa saja aspek-aspek yang diukur pada tes Rorschach ini? Di sini yang pertama ada aspek intelektual. Jadi aspek intelektual seperti apa yang diukur? Misalnya bagaimana taraf intelektual yang dimiliki individu. Baru kemudian juga bagaimana individu melihat efektivitas yang dilakukan oleh individu sendiri ataupun orang lain. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian bisa melihat bagaimana emosi yang dikeluarkan individu. Kemudian ada yang kedua, ada aspek-aspek afektif dan emosional. Ini kita bisa ukur sifat emosi secara umum. Misalnya apakah orang tersebut sopan, rajin, ataupun tertutup, ataupun dia menarik diri terlalu dalam, ataupun dia sering mengalami masalah dalam keluarganya, ataupun dia ini terlalu agresif terhadap dirinya ataupun terhadap orang lain. Itu ada yang bisa diukur. Kemudian feeling terhadap dirinya. Di sini dia bisa mengetahui peka terhadap dorongan-dorongan yang dikeluarkan oleh dirinya ataupun oleh orang lain. Kemudian ada aspek fungsi ego. Aspek fungsi ego di sini ada ego strength. Di sini ada bisa kita ukur apakah individu cenderung relating testing, atau apakah bagaimana penilaian diri individu bagaimana penilaian terhadap dirinya. Kemudian ada juga area konflik, apakah secara seksual ia merasa puas ataupun secara seksual dia sangat tergantung atau lain sebagainya. Nah, itu adalah 3 aspek yang dapat diukur pada tes Rorschach ini. Demikian pemaparan dari saya. Kurang dan lebih saya